Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Bugi Satrio kembali bisa menjumpai Anda tentunya terkait dengan komunikasi internasional. Dan pada saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai sistem komunikasi di negara maju dan berkembang. Seperti apa sih dan bagaimana? Baiklah, kita bisa melihatnya dari sisi teknologi komunikasi dan jaringan teknologi komunikasi ya. Teknologi komunikasi dan informasi banyak tercipta di negara maju seperti di Eropa, Amerika bagian utara, Jepang dan Korea Selatan, tetapi dimiliki dan dikuasai pula oleh negara-negara tersebut. Jadi memang tidak hanya mengembangkan saja tetapi mereka bisa menguasai dan memiliki. Itulah poinnya, memiliki ya. Kalau dia hanya bisa mengembangkan tetapi tidak memiliki ya I think it's quite useless ya. Oke, media komunikasi terdiri dari media cetak, media elektronik, dan media digital yang kemudian juga ada hubungannya dengan satelit komunikasi yang akhirnya ada pengaruhnya terhadap penyebaran informasi ke seluruh dunia. Jadi kehadiran satelit komunikasi dan internet membuat jangkauan media mampu melampaui batas geografis atau teritorial suatu wilayah negara ya, namun dibatasi protokol RFC atau Request for Commons yang menjadi standar internet Badan Arsitektur Internet ya. Kemudian kita berbicara mengenai konsep pesan dan tujuan pesan dalam komunikasi internasional. Kualitas teknologi informasi dan komunikasi atau TIK setiap negara itu bisa sama, tetapi dalam hal inovasi negara maju tetap lebih unggul ya. Jadi inovasi TIK itu terdiri dari hardware dan software. Hardware itu peningkatan fungsi dan juga ada perubahan fungsi. Sementara software itu seperti ada program pendukung, kemudian program kemampuan kerja, dan konsep pesan. Perbedaan kepemilikan TIK di negara maju dan negara berkembang, kita bisa lihat dari segi kualitasnya. Kemudian tergantung kemampuan finansial dan kebutuhan suatu negara dan tujuan penggunaan teknologi tersebut ya. Kemudian sekarang kita berbicara mengenai konsep pesan. Konsep pesan itu ada 5 isu yang diangkat, isu pesan, kemudian bentuk komunikasi, tujuan pesan, dan kemasan pesan. Kalau kita berbicara mengenai isu yang diangkat, yakni isu terorisme yang sering sekali kita mendengarnya di media ya. Kemudian juga ada senjata pemusnah massal, kemudian terkait HAM, dan juga ada masalah-masalah ekonomi serta kedaulatan negara. Bagaimana dengan isu pesan, isu ekonomi antara Amerika Serikat dan China mengenai ketimpangan ekspor dan impor ini juga seringkali diulas di media ya. Kemudian bentuk komunikasi, isu dan isi pesan menggunakan media massa. Tujuan pesan seperti memengaruhi opini dunia atau meraih dukungan komunitas internasional ya. Seperti kita mengetahui bahwa diplomasi Kementerian Luar Negeri di Indonesia sekarang ini sudah sangat bagus ya, karena banyak sekali lobby-lobby yang dilakukan itu berhasil dan kita benar-benar mempunyai bargaining power yang baik ya. Kemudian bila kita berbicara mengenai kemasan pesan, itu ada propaganda, iklan, dan berita. Demikianlah, semoga bermanfaat dan kita akan jumpa kembali tentunya di tema selanjutnya yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.